Kita sangat berterima kasih Ibu Liing yang mempersembahkan puji-pujian kepada kita untuk mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita sekali lagi membuka firman Tuhan di Injil Matius pasal 7. Kita hanya baca ayat 11. Injil Matius pasal 7, kita hanya baca ayat 11. Demikian bunyinya. Injil Matius pasal 7 ayat 11. Yesus berkata demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian sekali kita baca ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini adalah Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan Bapa kami yang di surga memberikan yang terbaik kepada kita. Inilah firman Tuhan bersabda kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati datang kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan melalui doa kita. Mari kita bersama dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali ke rumah Engkau jaga hari Sabat. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan sucikan setiap kami dengan darah-Mu lebih dahulu, termasuk hamba-Mu ya Tuhan. Biar firman Tuhan yang kudus, yang mulia, yang berkuasa, yang kekal, yang hidup boleh tersimpan di dalam hati kami ya Tuhan. Kami serahkan sekali lagi setiap kami yang datang kepada Engkau ya Tuhan, yang menerima firman-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami termasuk hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu yang lemah ini. Dalam nama Yesus, hamba-Mu naikkan doa ini. Amin. Tuhan sangat-sangat baik kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu baik. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, yaitu setiap kita di dalam dunia ini. Ini adalah kasih Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan yang bersabda kepada kita. Yang pertama, hendaklah kita setiap hari datang ke hadirat Tuhan ataupun ke hadapan Tuhan, berdoa kepada Dia. Karena Dia terlalu baik kepada kita, mengasihi kita. Yang setiap hari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Dan firman Tuhan bersabda kepada kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, bagaimana janji Tuhan kepada kita yang dikasihi, yang mengasihi kita. Kita waktu berdoa, bagaimana janji Tuhan terhadap doa-doa kita. Yang pertama, firman Tuhan bersabda kepada kita, waktu kita berdoa kepada Tuhan, janji Tuhan yang pertama kepada kita. Injil Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Niman qiqiu jiu gei niman. Ini firman Tuhan bersabda kepada kita. Kita minta, Tuhan memberi kepada kita. Ini adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, setiap hari kita datang ke hadirat Tuhan, atau kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan mendengar
tidak pernah menolak doa-doa kita sebagai anak-anak Tuhan. Seperti orang tua, anak-anak minta kepada orang tua mendengar. Orang tua mendengar permintaan anak-anak. Inilah Tuhan Bapa kita di surga. Alkitab berkata, mintalah, maka akan diberikan. Maka Yesus mengajar kita di Injil Matius pasal 6 ayat 11 demikian. Doa kepada Bapa di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kita doa kepada Bapa di surga. Berikanlah kami makanan setiap hari yang cukupnya. Oleh sebab itu, mengapa kita doa kepada Bapa, berikan kami makanan yang secukupnya pada setiap hari? Karena janji Tuhan di Mazmur pasal 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku pun. Kita tidak ada kekurangan. Berarti janji Tuhan sebagai Bapa di surga, sebagai gembala kita yang baik, dan kita sebagai domba-dombanya. Ingat baik, kita adalah domba Bapa yang di surga. Bapa yang di surga adalah gembala kita. Sehingga janji Tuhan, tidak ada kekurangan aku. Inilah firman Tuhan bersabda kepada kita. Oleh sebab itu kata Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 6 ayat 31-32, bagaimana kata Yesus kepada murid-muridnya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Tuhan Yesus dengan khotbah di atas bukit bersabda kepada murid-muridnya, jangan khawatir tentang makanan, minuman, ataupun pakaian. Hari ini firman Tuhan juga bersabda kepada kita, jangan khawatir pakai apa, makanan, minuman, dan juga pakaian. Mengapa? Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Karena Dia adalah Tuhan yang maha tahu dan maha ada. Dan kita tidak ada kekurangan. Oleh sebab itu jangan tiap kali kita khawatir. Bagaimana hari esok saya? Terus khawatir. Bagaimana keadaan hari esok saya? Sampai-sampai hidup penuh ketakutan tentang hari esok kita. Tapi Yesus berkata, jangan khawatir. Sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu semuanya. Oleh sebab itu setiap hari kita datang kepada Tuhan dan kita pegang janji Tuhan. Tuhan, ini janjimu. Engkau adalah gembalaku dan saya tidak kekurangan apapun. Tentang tinggal di mana, makan atau pekerjaan apa, kita khawatir. Kita serahkan kepada Dia, minta kepada Dia. Yang kedua, janji Tuhan kepada kita. Pasal 7 ayat 7. Carilah, maka kamu akan mendapatnya. Xing cao de bi xing jian. Dan ini janji Tuhan yang kedua. Kita cari Tuhan dan kita akan ketemu Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena di Lukas pasal 19 ayat 10, anak manusia datang mencari yang hilang dan menyatakan yang hilang. Berarti Tuhan lebih dahulu mencari kita. Bukan kita lebih dahulu mencari Tuhan. Sesudah Tuhan datang ke dalam dunia khusus mencari kita yang hilang, menyelamatkan kita yang sesat. Ini Tuhan lebih dahulu datang. Dan selanjutnya
bagi kita. Carilah, kalian akan memperoleh, mendapatnya. Dan kita cari, kita datang mencari Tuhan, kita akan memperoleh, kita akan menemunya. Banyak orang waktu berseru, Tuhan di manakah engkau? Mereka waktu sedang berseru, Tuhan menyatakan diri kepada mereka yang mencari Dia. Tuhan tidak menolak. Kita bersyukur waktu kita cari Tuhan, Tuhan tidak sembunyi dan Tuhan tidak menolak, dan kamu akan menemunya. Xing zhao de bi xing jian, bahasa Melayu berkata, pasti ketemu. Jadi orang yang mencari Tuhan, orang itu pasti ketemu. Tuhan akan menyatakan diri kepadanya. Oleh sebab itu kita waktu cari Tuhan, Tuhan tidak menghindari, tidak menyembunyi, menyatakan diri kepada kita. Waktu murid-murid mereka ke dalam ketakutan, waktu Yesus sudah disalib, dan Yesus waktu sudah bangkit, mereka dalam ketakutan berdoa, tersembunyi, pintu terkunci, Tuhan menyatakan diri. Mereka sedang mencari Tuhan, ketakutan, Tuhan menyatakan diri. Jadi orang yang cari Tuhan pasti ketemu Tuhan. Ini janji Tuhan yang kedua. Janji Tuhan yang ketiga, Matius pasal 7 ayat 7. Ketuklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. 叩门的就给你们开门. Di kitab Wahyu di sana Tuhan lebih dahulu mengetuk pintu hati kita. Maka firman Tuhan bersabda di Wahyu, barang siapa yang ketuk pintu, waktu Tuhan ketuk pintu, barang siapa yang buka hatinya, Tuhan akan tinggal bersama dengan dia. Ini janji Tuhan. Apalagi kita yang ketuk pintu, saudara. Tuhan lebih dahulu ketuk pintu, ingin masuk ke dalam hati kita. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita yang ketuk pintu, Tuhan nggak pernah tutup pintu, tetap buka pintu. Bagi kita tidak, saudara. Waktu orang ketuk pintu, kita lihat dengan siapa orang yang ketuk pintu. Kalau orang yang kita kenal, orang sendiri, kita pasti buka pintu. Tapi orang yang kita tidak kenal, kita tidak akan buka. Meskipun ketuk berkali-kali, tidak henti-henti, tetap tidak buka. Karena kita nggak kenal. Tapi Tuhan, Dia kenal kita. Dia buka pintu. Waktu kita di dalam kesulitan apapun saja, ingat, kita datang ketuk pintu pada Tuhan. Tuhan buka pintu. Tidak menolak kita. Sekali lagi, banyak kesulitan kita di dalam dunia ini. Bermacam-macam kesulitan. Maupun pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan yang lain-lain. Kita menghadapinya. Setiap hari tentu ada masalah ini, masalah itu. Kesulitan ini dan penderitaan bermacam-macam melanda hidup kita. Kita datang kepada Tuhan, kita ketuk pintu kepada Tuhan. Tuhan pasti buka pintu, menolong kita. Waktu kita dalam kesulitan apapun saja, jangan lupa datang kepada Tuhan, ketuk pintu. Tuhan tidak menolak. Tuhan tidak pernah tutup pintu untuk orang yang ketuk pintu. Tuhan anytime, dengan segera buka pintu kepada kita. Di mana Mazmur pasal 46 ayat 2 berkata, firman Tuhan berkata, waktu kita di dalam penderitaan, Tuhan segera menolong kita. 我们在患难中，
上帝是我们随时的帮助 dengan segera. Jadi kita di dalam kesulitan, kita minta tolong dari Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita ketok pintu pada Tuhan, pintu surga. Tuhan, tolong buka jalan. Tuhan buka jalan. Ingat baik-baik, kita tiap kali, apapun yang kita hadapi setiap hari, jangan takut. Ketok pintu kepada Tuhan. Tuhan pasti buka pintu, mengulurkan tangan, menolong kita. Ini yang pertama. Firman Tuhan bersabda kepada kita, barang siapa yang minta, diberi. Yang mencari akan ketemu. Yang buka pintu akan buka pintu. Ini yang pertama. Tuhan mendengar doa-doa kita. Dan Tuhan tidak pernah menolak. Betapa baik Tuhan. Mengapa? Karena Dia mengasihi kita. Firman Tuhan berkata di 1 Yohanes, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita lebih dahulu mengasihi Tuhan. Karena kita orang yang berdosa. Tidak mungkin lebih dahulu mengasihi Tuhan. Mengasihi dosa itu memang pasti. Lebih senang berbuat dosa. Dan tapi Tuhan tidak demikian. Dia lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita lebih dahulu mengasihi Dia. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan yang begitu baik kepada kita. Maka ada apapun saja, ingat baik-baik. Datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Saudara, ketika waktu kita dalam kesulitan apapun, kita memikirkan siapa-siapa minta tolong untuk menolong kita. Jangan. Cari Tuhan lebih dahulu. Karena Tuhan Yesus firman Tuhan berkata, lebih dahulu cari kerajaan Tuhan. Dan kemudian kebutuhan kita akan ditambahkan kepada kita. Lebih dahulu cari Tuhan yang di dalam surga. Dan akan memberikan kita segala kebutuhan. Sekali lagi, kita jangan bersandar kepintaran kita ataupun siapapun saja. Bersandar pada Tuhan. Tuhan adalah penolong kita yang kekal. Gunung batu yang kekal ada petolong kita. Kita tetap datang kepada Dia. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan bersabda kepada kita yang tadi kita baca Injil Matius pasal 7 ayat 11, demikian bunyinya saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Dan kita lihat selanjutnya apa katakan firman Tuhan. Apalagi Bapakmu yang di sorga yang akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah yang kedua, bahwa ada dua macam orang tua. Firman Tuhan berkata kepada dia ayat 11. Ayat 9 sampai ayat 11. Orang tua di dalam dunia ini. Yang tadi kita baca orang tua dari dunia ini, gimana firman Tuhan berkata, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti? Adakah memberikan ular jika ia minta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Ini bicarakan tentang orang tua yang di dalam dunia ini. Kita sebagai orang tua yang sudah jadi orang tua, anak kita minta roti, tidak mungkin kita kasih batu. Anak kita minta ikan, tidak mungkin kita kasih ular. Berarti cinta kasih orang tua kepada anak itu baik adanya. Anak minta apa, roti dikasih roti. Minta ikan, diberikan ikan. Dan tidak menolak beri.
dan tidak memberikan batu atau ular. Orang tua yang Alkitab berkata yang jahat, orang tua yang jahat pun tidak demikian. Masih memberikan roti dan ikan kepada anaknya. Jadi dibicarakan tentang orang tua di dalam dunia ini. Orang tua tetap memberikan yang baik kepada anaknya, biarpun siapa dia saja. Bagaimana keadaan orang tua, tetap memberikan yang baik kepada anaknya. Ini bicarakan yang pertama tentang orang tua yang di dalam dunia ini. Yang kedua yang tadi kita baca, orang tua yang di surga. Apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 何况你们的天父是不把好东西给求他的人么？ Alkitab berkata, apalagi Bapakmu yang di surga yang begitu baik mengasihi kita, memberikan lebih baik daripada orang tua yang ada di dalam dunia ini. Orang tua yang ada di dunia ini memberikan yang baik kepadanya. Bapa yang di surga memberikan lebih baik kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau bersyukur. Jangan lagi bersungut-sungut kepada Tuhan. Jangan. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Kita pun jangan bersungut-sungut kepada orang tua kita. Karena Tuhan berikan yang baik kepada kita. Kita biar sampai ke Amerika sekolah. Uang datang dari mana? Bukankah dari orang tua? Kita diberikan kesempatan belajar. Semua dari orang tua. Kita dibesarkan segala kebutuhan. Semua dari orang tua. Dan kita jangan bersungguh-sungguh kepada orang tua. Apalagi kepada Bapa dari surga. Sekali lagi. Mulai hari ini. Jangan bersungguh-sungguh kepada Bapa yang di surga. Firman Tuhan, janji Tuhan, apalagi Bapa di surga, memberikan lebih baik daripada orang tua yang ada di dalam dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan tiap hari. Bukan hanya bersyukur kepada orang tua kita, juga lebih bersyukur kepada Bapa di surga. Karena diberi lebih baik daripada orang tua kita dari dalam dunia ini. Orang tua kita banyak hal nggak bisa berikan kepada kita. Sangat-sangat terbatas. Karena mereka adalah ciptaan. Manusia yang sebagai ciptaan. Bapa yang di surga. Hanya Bapa di surga yang bisa berikan kita semua yang terbaik. Karena dia adalah pencipta semesta alam. Ini perbedaan orang tua di dunia sama Bapa di surga. Ini perbedaannya. Orang tua di dunia karena mereka ciptaan. Pertolongan mereka sangat-sangat terbatas. Meskipun yang terbaik, memberikan yang baik, tapi sangat terbatas. Tapi Bapa di surga memberikan yang sangat tak terbatas kepada kita. Yang ketiga, firman Tuhan bersabda kita, apa yang terbaik diberikan oleh Bapa yang di surga. Kita mau tanya apa yang terbaik yang di surga. Yang kita lihat firman Tuhan bersabda kepada kita, yang terbaik apa Bapa berikan kepada kita. Dan kita tanya diri kita hari ini, Bapa yang di surga, apa yang paling baik diberikan kepada saya? Jangan lupa, yang terbaik diberikan Bapa di surga di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu adalah hadiah yang termahal, yang tak ternilai.
ada tak ternilai punya hadiah. Di Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Itu hadiah diberikan kepada kita. Di sini berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan yang terbaik, anaknya yang tunggal. Itu yang paling besar hadiah diberikan kepada kita orang yang berdosa. Kita semua orang yang berdosa. Tuhan memberikan yang terbaik, yang tak ternilai, anaknya yang tunggal. Maka Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Bapa memberikan kepada kita anak yang tunggal, Yesus Kristus kepada kita. Dan kita lihat hari ini adalah perjamuan suci. Ini dia melambangkan tubuh Kristus dan darah Kristus, yaitu Tuhan mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya. Tuhan memberikan seluruh nyawanya, hidupnya, mati di atas kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Kita orang yang berdosa. Begitu besar kasih Allah kepada kita yang orang yang berdosa ini. Berikan anak yang tunggal. Itu yang paling besar diberikan. Yang paling yang tak ternilai diberikan kepada kita. Dan sesudah kita terima anak yang tunggal, Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bagaimana hidup kita? Kita mau tanya, bagaimana hidup kita? Waktu kita sudah terima anak Allah, Yesus Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita mendapat berkat yang pertama. Berkat yang pertama di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 itu berkat yang pertama. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Di sini bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Kau cu cangjang silo. Berarti kita mendapat berkat yang pertama, yaitu sukacita dari surga. Ada sukacita dari surga. Sejak kita terima hadiah yang diberikan oleh Bapa di surga yang ternilai, tak ternilai kepada kita, yaitu anak Allah Yesus Kristus. Kita punya hidup penuh dengan sukacita dari surga yang tidak dapat diberi oleh bapa atau orang tua kita di dalam dunia ini. Mereka tidak mempunyai sukacita dari surga. Hanya Bapa yang di surga, sumber sukacita, memberikan sukacita kepada kita. Hari ini, meskipun dunia penuh dengan penderitaan, penuh dengan bermacam-macam masalah, kesulitan, tapi hati kita ada sukacita di dalam hati kita, saudara. Ini adalah janji Tuhan, berikan kita punya berkat, sukacita di surga kita ada. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Bapa di surga yang pertama, berikan sukacita. Yang kedua, dunia yang tidak bisa memberikan kepada kita, biarpun siapa dia. Berkat yang kedua, Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ini janji Tuhan. Kita mendapat damai sejahtera. Kita ada damai sejahtera dari surga. Ini ada sejak kita terima Tuhan Yesus. Kalau hari ini kita rasa enggak ada damai sejahtera hati kita, hanya penuh penderitaan, kekhawatiran, ketakutan, berarti di dalam hati kita tidak punya anak Allah Yesus Kristus di dalamnya. Karena dalam Kristus
pasti ada damai sejahtera. Firman Tuhan selalu bersabda kepada kita, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, kata Yesus. Kita ada damai sejahtera. Kalau kita hari ini ada damai sejahtera, berarti kita hari ini Tuhan tinggal di dalam hati kita. Kalau kita hari ini masih dalam ketakutan, penuh kekhawatiran, berarti Tuhan tidak akan di dalam hati kita. Tidak mungkin kalau anak Allah Yesus Kristus sungguh di dalam hati kita. Hati kita tidak ada damai sejahtera. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin kita datang ke terang. Akhirnya kita rasa di dalam kegelapan. Tidak mungkin, tak? Kita ke terang pasti hidup kita mengalami terang. Kita bisa melihat terang. Demikian juga kalau Tuhan sumber damai sejahtera tinggal di dalam hati kita, kita ada damai sejahtera. Ada di dalamnya. Ini janji Tuhan. Yang kedua berkat. Berkat yang ketiga, di sana Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang berkat yang ketiga. Anak Allah, mulai anak Allah, kita mendapat hidup yang kekal dan kita tidak binasa lagi. Kita hidup di dalam dunia, ingat baik-baik. Firman Tuhan di Mazmur 90, kita punya selama di dalam dunia seperti mimpi berlalu. Secepat kita hanya semimpi. Kalau bahasa Mandarin berkata sui ijiao, begitu saja, sudah pergi cepat. Dia berarti sesudah lewat, sudah mimpi, sudah lewat hidup kita dalam dunia, sudah selesai. Kemana kita? Karena dosa, maut. Kita kasihan orang-orang yang sudah lihat waktu sudah selesai sebagai turis, sebagai musafir di dalam dunia. Hanya sebagai bunga, rumput sudah layu, sedisut. Kemana pergi? Neraka api. Mati kekal, binasa. Kita sudah melihat. Waktu orang yang sudah selesai di dalam dunia, dan kita mau tanya, sesuatu kemana dia pergi? Kalau dia masih hidup dalam dosa, mati kekal. Dia akan menghadapi neraka api yang kekal. Kita bersyukur. Kita tidak perlu takut lagi. Seperti banyak orang takut. Sesudah tinggal di dalam dunia, mau kemana? Mereka takut. Kalau kita nggak takut, kita tidak akan takut. Kenapa? Karena kita tidak akan binasa lagi dan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab kita bersyukur, Tuhan memberikan berkat bagi kita. Yang ketiga adalah hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Bukan lagi kerajaan neraka api. Kita bersyukur. Seharusnya kita akan dilempar dalam kerajaan neraka api. Tapi sesudah anak Allah datang ke dalam dunia mencari kita, menyelamatkan kita, kita lepas daripada kerajaan neraka api. Kita boleh masuk kerajaan surga. Maka Injil Yohanes pasal 14 ayat 2, Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa menyediakan tempat bagimu. Ini berkat yang paling besar. Dunia, biarpun siapa dia, tidak bisa memberikan hadiah yang paling besar. Hanya Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus, yaitu kerajaan surga. Maka saudara, carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Itu adalah yang diberikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Maka firman Tuhan bersabda, apalagi Bapa di surga berikan lebih baik. Ini yang paling baik. Yang paling baik diberikan kepada kita adalah surga. Dan kita tidak akan lagi di dalam neraka api, menderita selama-lamanya dalam neraka api. Di dalam dunia, meskipun sementara ini kita mengalami banyak penderitaan, kesulitan, Tuhan penolong kita. Kita nggak takut. Dan kita tetap diberikan sukacita, damai, sejahtera. Sesudah selesai kita dalam dunia ini, kita bersyukur, kita kembali ke surga, menikmati sukacita yang kekal di surga. Inilah berkat Tuhan kepada kita. Kalau siapanya berkat Tuhan kepada kita, apa yang harus kita lakukan setiap hari? 1 Tesalonika pasal 5. Firman Tuhan bersabda kepada jemaat di Tesalonika, bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Tiap hari mulut kita bersyukur kepada dalam segala hal kepada Tuhan. Ini adalah yang hendak kita tiap hari datang bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dia berikan yang terbaik. Seperti kita bersyukur kepada orang tua kita, Dia berikan yang terbaik untuk kita, sama saja. Apalagi Bapa di surga. Biar Tuhan berkati firman-Nya pada pagi hari ini. Dan untuk mempersiapkan menghadapi perjamuan suci, ingat kembali Tuhan Yesus mengasihi kita. Biar Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita bersama doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Orang tua kami yang di dalam dunia memberikan yang terbaik kepada kami ya Tuhan. Membesarkan kami. Bahkan memberikan kami kesempatan supaya anak-anak bisa datang ke Amerika melanjutkan studi. Kami bersyukur ya Tuhan. Begitu baik orang tua kami kepada kami. Kami tidak akan lupa segala kebaikan orang tua kami. Kami tidak akan lupa budi pada orang tua kami yang di dalam dunia ini. Apalagi Bapa kami yang di sorga. Kami lebih bersyukur kepada Bapa kami yang di sorga. Memberikan yang terbaik, yang terindah kepada kami sebagai anak-anak Tuhan. Yaitu berikan kami sukacita dari surga. Berikan kami damai sejahtera dari surga. Yang tidak dapat diberikan oleh orang tua dari dunia. Tapi Bapa di surga dapat memberikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Khusus yang terindah, yang tak ternilai adalah surga. Bapa di surga menjadikan surga kepada kami melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa di surga karena memberikan kami yang terbaik adalah surga kerajaan Allah. Selama-lamanya kami boleh menikmati sesudah kami selesai sebagai tamu, sebagai turis, sebagai musafir dalam dunia ini. Sekecamata akan berlalu, serumput dan bunga demikian cepat layu. Sebentar pagi bertumbuh, malam sudah layu. Tapi Tuhan sediakan surga yang kekal selama-lamanya kepada kami. Lepas kami dari neraka api yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba menunaikan doa ini. Amin.